Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Almahdi Alman, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya berpoin politik dan olahraga. Pertama, definisi politik dan olahraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik memiliki 3 arti. Pertama, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Kedua, segala urusan dan tindakan, kebijakan, atau siasat dan sebagainya mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Ketiga, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Definisi olahraga. Olahraga merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia sehingga tubuh terasa lebih sehat dan kuat baik secara jasmani maupun secara rohani. Hubungan politik dan olahraga. Politik dan olahraga merupakan dua bidang yang seharusnya berbeda dan tak bisa dicampurkan. Namun pada kenyataannya dua bidang berbeda general ini dapat disatukan di negara luar biasa seperti Indonesia. Misalnya saja seperti yang telah diketahui bersama bahwa di negara kita Indonesia tidak akan duduk seseorang dalam sebuah organisasi keolahragaan, misalnya KONI, kalau dia tidak ikut andil ataupun kader sebuah parpol, walaupun kader tersebut tidak pernah mengerti olahraga karena dari latar belakang yang berbeda. Pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu dibuktikan juga kaitannya dengan politik dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna, bahwa sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama olimpiade dan politik, tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terparti dalam peraturan penyelenggaraan olimpiade itu sendiri. Contoh kelekatan olahraga dan politik. Contoh yang paling sederhana ialah pengibaraan bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimasukkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antara negara dan bangsa ini. Titik singgung olahraga dan politik. Pertama, olahraga seksi secara politik karena menjadi media untuk mewujudkan kebersamaan hidup non-diskriminatif. Kedua, olahraga memiliki nilai-nilai universal dalam tata pergaulan antar bangsa berkriteria global berbasis daya saing, keunggulan dan kejayaannya. Ketiga, terakhir, daya akomodasi olahraga sangat strategis dalam menggeliatkan akselerasi sektor lain dalam proses pembangunan. Manfaat olahraga untuk politik. Politik melalui olahraga, yakni menempatkan olahraga sebagai media atau instrumen untuk tujuan politik,
keseksian olahraga dijadikan sebagai kendaraan indah berkapasitas besar untuk tujuan politis berspektrum luas. Manfaat politik untuk olahraga. Olahraga bisa memanfaatkan politik untuk melebarkan eksistensinya di dunia. Selain itu, olahraga bisa jadi leading sektor kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat berkat skenario politik. Fenomena politisasi dalam olahraga. Politik yang merupakan ilmu dan seni meraih kekuasaan bisa menempatkan olahraga sebagai sentral magnetik oleh para ilmuwan dan seniman politik. Selain itu, politik juga menggunakan olahraga sebagai usaha menghalang kekuatan warga negara untuk membesarkan nilai kebaikan olahraga untuk khalayak. Dampak politik dalam olahraga. Berbicara tentang dampak, maka ada dua kemungkinan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Begitupun dengan politik olahraga, dan beberapa dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan berikutnya, yaitu dampak positif dan olahraga. Olahraga yang pertama, olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara. Kedua, pelaku politik berperan sebagai sponsor yang memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan serta memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi para atlet. Ketiga, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan olahraga yang menghibur. Contohnya mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Keempat, dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengandalkan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan dibanding sarana dan prasarana memadai, dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. 5. Para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga. Contohnya, hubungan yang baik antara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Dampak negatif politik dalam olahraga. Pertama, tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga, atlet, wasit, panitia pertandingan, dan lain-lain. Kedua, rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Ketiga, kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Mitos pisahnya olahraga dan politik. Berbagai peristiwa yang terjadi di era modern sekarang ini malah menunjukkan dominasi politik dalam olahraga akan sulit untuk dapat dipisahkan. Ketertarikan isu dalam opini masyarakat untuk terus menyimak perkembangan dan informasi terbaru mengenai dunia olahraga serta maraknya tema olahraga di media massa membuat kajian olahraga dan politik sangat erat dan tak mengenal batas yang jelas. Pengalaman 100 tahun terakhir ini membuktikan bahwa pemisahan politik dari era olahraga merupakan hal yang boleh dikatakan hampir mustahil bisa diwujudkan. Fakta membuktikan betapa ketegangan dan krisis internasional kian mengaruh arena olahraga. Kini olahraga merupakan ajang persaingan dan unjuk kekuatan negara-negara dunia. Meski negara-negara besar dunia, khususnya Barat, selalu melontarkan slogan pemisahan olahraga dari politik. Namun dalam
prakteknya mereka bersikap lain. Sebagian negara memanfaatkan olahraga sebagai alat permainan politik kancah internasional. Bahkan kelompok dan organisasi non-pemerintah menggunakan olahraga sebagai media yang tepat untuk meraih agenda politiknya. Dengan demikian, sejarah membuktikan bahwa slogan pemisahan olahraga dari arena politik itu sejatinya hanyalah mitos belaka dan propaganda negara-negara besar. Namun, walaupun demikian, menurut Johann Huizinga, manusia pada dasarnya adalah Homo ludens. Manusia memiliki sifat dasar untuk bermain dan olahraga menurutnya masuk dalam bagian permainan. Olahraga sebagai permainan memiliki karakteristik terbatas dan bergelenggu dunia perpolitikan, intrik, dan suap menyuap. Komunikasi politik dalam olahraga. Politik berusaha meraih tujuan mereka melalui komunitas politik dalam ruang publik. Politisi dapat memanfaatkan olahraga untuk mendominasi ruang publik. Misalnya saja olahraga sepak bola. Politisi bisa menggunakan sepak bola untuk memperoleh image positif, memperoleh perdanaan dan peliputan media yang luas. Sepak bola merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh politis. Ketika politis berhasil masuk ke sepak bola, maka mereka secara otomatis memperoleh ruang publik untuk berkampanye. Sepak bola adalah ruang publik yang banyak memperoleh visibilitas, khususnya di Indonesia. Politis di Indonesia bahkan berani menjalankan cara kotor pengaturan skor untuk kepentingan politik. Pengaturan skor merupakan cara yang dilakukan politis lintas generasi. Pengaturan skor untuk politik merupakan cara bagi fitur politik untuk memperoleh visibilitas dalam ruang publik. Politisi menggunakan beraneka ragam cara untuk mempengaruhi hasil pertandingan tim yang mereka dukung. Pandangan politik olahraga. Soekarno memandang bahwa olahragawan adalah wakil-wakil dari bangsa dan negara dalam satu ajang pertandingan dalam perlombaan olahraga. Setelah Indonesia dikeluarkan dari keanggotaan Komite Olimpiade Internasional, Soekarno semakin jelas mendeklarasikan olahraga tidak bisa terpisah dengan politik. Komite Olimpiade Internasional pernah menyatakan bahwa sport are sport, not mix sport with politics, dan Soekarno dan tegas menyatakan ini tidak benar. Perilaku orang beserta institusinya yang mengucapkan kata tersebut tidak mencerminkan tentang hal tersebut karena telah melanggar negara komunis. Misalnya Cina dan Vietnam ikut bergabung dalam kejuaraan Olimpiade dan juga mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Komite Olimpiade Internasional. Soekarno mengusulkan dan menanggapinya dengan mengatakan sport has more to the will face Indonesia problem not to mix sport with politics. Dan sekian dari saya poin dari bahasan politik dan olahraga, dan saya Arif Ahmadi Halman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.